Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar IPA teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang massa jenis. Massa jenis. Tetapi di video kali ini, Ustazah ingin teman-teman sudah siap semuanya pensil atau pulpen dan buku tulis. Karena di video ini nanti kita akan diskusi teman-teman. Jadi hasil diskusi ini silakan teman-teman tulis di buku tulis dan nanti silakan disampaikan ketika via Zoom. Baik, sudah siap kan teman-teman untuk mempelajari massa jenis dan diskusi kita hari ini? Siap dong ya, bismillah. Oke, nah look at the picture teman-teman. Sekarang Ustazah punya 3 wadah. Wadah A, B, dan C Ustazah berikan cairan teman-teman, suatu cairan. Kemudian Ustazah masukkan suatu benda yang dia itu Ustazah berikan warna merah. Tetapi teman-teman, ada 3 keadaan sebuah benda ketika Ustazah masukkan ke dalam cairan itu. Ada yang posisinya di atas, ada yang posisinya di tengah, ada juga yang paling bawah, yang C itu. Kira-kira teman-teman silakan dituliskan di buku yang manakah yang termasuk terapung, melayang, dan juga tenggelam. Tulis di buku A termasuk apa, B termasuk apa, C termasuk apa. Sudah? Lanjut. Nah, yang kedua, di sini di videonya Ustazah sudah ada gambar kapal. Menurut kalian, mengapa sih kapal ini bisa terapung teman-teman? Padahal kalau kalian punya uang logam nih teman-teman ya, uang logam kemudian sediakan segelas air. Uang logamnya coba masukkan ke air. Kira-kira uang logamnya bisa tenggelam atau terapung teman-teman? Ya, tetapi kenapa kapal ini dia bisa terapung teman-teman? Coba teman-teman tuliskan di buku tulis. Kemudian yang kedua, menurut kalian, kenapa sih kapal selam dia itu bisa melayang? Kira-kira kenapa? Coba ya, kalian tulis juga di buku tulis. Ustazah tunggu loh ya, ada 3 pertanyaan. Sudah? Bingung? Enggak lah, banyak referensi yang lain. Silakan dicari dan nanti akan Ustazah tunggu via Zoom. Oke, sekarang kita kembali ke pembahasan teman-teman. Seperti yang ada di judulnya Ustazah adalah tentang density atau massa jenis. Nah, untuk mengukur massa jenis itu teman-teman, ternyata kita membutuhkan suatu alat-alat dan juga bahan. Karena di sini contohnya Ustazah adalah Ustazah pengen mengukur massa jenis batu. Ternyata alat yang harus dibutuhkan adalah gelas ukur, baskom, neraca, sama batu. Baskom ini untuk apa? Untuk nanti airnya diisikan di gelas ukur sini loh teman-teman. Oke, check it out. Setelah ini akan ada video. Nah, di dalam video ini teman-teman, silakan kalian amati karena ini adalah penjelasan tentang massa jenis itu apa, rumus nanti yang digunakan itu apa, cara menghitungnya bagaimana. Silakan diamati betul-betul. Ya, bismillah. Oke. Nah, massa jenis. Massa jenis itu apa sih teman-teman? Ternyata massa jenis itu adalah perbandingan massa zat terhadap volumenya. Kalau Ustazah tuliskan, rho itu sama dengan massa dibagi volume. Ingat ya, perbandingan antara massa terhadap volumenya. P seperti agak miring, kita nulisnya seperti P ya teman-teman, tetapi agak dimiringkan, itu namanya rho. Sama dengan M/V. Oke, keterangannya adalah rho itu adalah massa jenis zat. Satuannya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Kalau massa, satuannya kilogram atau gram. Kalau V, volume atau
meter kubik atau sentimeter kubik itu adalah satuannya. Ingat ya teman-teman, rho sama dengan massa dibagi volume. Sekarang karena massa dibagi volume, maka kita harus mencari massanya berapa, volumenya berapa. Sekarang Ustazah karena ingin mencari massa, maka harus ditimbang dulu. B ini batu ya teman-teman ya, karena tadi batunya gede, jadi Ustazahnya B gitu aja ya. Nah, karena batu ini harus ditimbang teman-teman, maka kita coba timbang. Kalau ditimbang kan biasanya dapat berapa gram sih. Nah ini ternyata kebetulan di contohnya Ustazah totalnya adalah 356 gram. Sekarang kita nyari nih volume batu. Gimana sih caranya? Batu itu bentuknya nggak beraturan, tetapi kita harus nyari volumenya. Ternyata caranya adalah dengan dicelupkan ke air. Sekarang coba lihat dulu gambarnya. Nanti akan Ustazah jelaskan. Nah, caranya teman-teman, siapkan dulu tadi ember, isi air, kemudian masukkan ke gelas ukur. Ustazah menyiapkan 30 ml air awalnya. Kemudian karena Ustazah ingin mengukur volume batu, maka batunya Ustazah masukkan ke gelas ukur. Kira-kira teman-teman, kalau air kemudian ada batu yang masuk ke air tadi ya, batu dimasukkan plung ke air, airnya dia akan naik ke atas atau turun ke bawah. Pastinya naik dong ya. Nah ini gambar yang kedua. Ini adalah gambar setelah batu masuk ke air teman-teman. Yang awalnya airnya 30, dicemplungin batu maka airnya akan naik. Kalau di sini contohnya adalah sampai ke 50 mililiter ya. Berarti volume batunya adalah tinggal dikurangin aja. Oh, ternyata airnya awalnya 30, dicemplungin batu jadi 50. Berarti volumenya berapa? Ayo. Ya 20 dong. Berarti pertambahannya kan 20 ya. Berarti tinggal dikurangin aja. 50 dikurangi 30. Paham teman-teman? Bisa ada ulang ya. Jadi batu kita ngukur volumenya adalah dengan menyiapkan air. Kalau di contohnya Ustazah 30 ini adalah air awal-awalan ya. Kemudian Ustazah masukkan batu. Ternyata airnya naik. Naiknya sampai 50. Kenaikannya berapa sih teman-teman 30 ke 50? 20. Oke, karena masanya tadi sudah tahu berapa gram, volumenya sudah tahu berapa mili, tinggal kita masukkan ke rumus. Rho sama dengan massa dibagi volume. Paham teman-teman? Oke, kalau masih belum paham akan Ustazah berikan contoh lagi. Oke, sekarang ini adalah soalnya. Percobaan berikut dilakukan untuk memperkirakan massa jenis suatu benda. Setelah ditimbang, benda dimasukkan ke dalam gelas ukur. Tentukan massa jenis benda tersebut. Ingat ya teman-teman ya, untuk mencari massa jenis kita harus mencari dua item, massa dan juga volume. Massa kita ukur dulu dengan neraca atau timbangan. Ternyata 250 gram. Kemudian benda ini akan Ustazah ukur volumenya dengan cara dimasukkan ke dalam air. Awalnya airnya Ustazah sebelum kemasukan benda ini dia itu 300 ml. Setelah dimasukkan benda ternyata airnya naik sampai 500 ml. Kira-kira volume batunya tadi volume bendanya itu berapa teman-teman? Dari 300 ke 500 berapa coba? 200 Ustazah. Nah betul. Sekarang kita lihat dulu pembahasannya. Dari hasil penimbangan ternyata massa benda tadi adalah berapa? 250 gram. Volumenya adalah 200 ml. Kemudian tinggal dimasukkan rumus. Rho sama dengan M dibagi V. Dimasukkan aja. Massanya 250, volumenya 200. Dibagi deh para gapet. Jadinya berapa? 1,25 gram per centimeter pangkat 3 atau kubik. Bisa dipahami kan teman-teman? Gampang kan ya? Nanti akan Ustazah ulas lagi deh di Zoom. Tetapi ingat ya, pertanyaan-pertanyaan tadi harus sudah terjawab, kemudian puter lagi videonya Ustazah. Insya Allah bisa dipahami. Oke, bismillah ya teman-teman ya. Bisa ya, insya Allah mudahkan teman-teman. Nah, thank you teman-teman. Sekian dari Ustazah. Kalau ada pertanyaan, siapkan semua pertanyaannya. Nanti tanyakan sesi kita via Zoom.
Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.